Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Rizwan Tuti Warogu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Nubuatan Yesus dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, latar belakang yang harus kita ketahui bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama terdapat yang namanya nubuat akan datangnya Mesias. Oleh sebab itu, dalam Perjanjian Lama ini secara keseluruhan terkandung 300 nubuat yang berkenan dengan Mesias. Semuanya itu terpenuhi di dalam Yesus Kristus dan memenuhi kredibilitasnya sebagai Mesias. Nubuat-nubuat Mesias ini menjelaskan tentang bagaimana dengan silsilah kelahiran, tentang kehidupan, dan tentang kematian serta kebangkitan. Dalam hal ini kita akan tahu bahwa baik nubuatan dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru ada yang tidak tercatat kegenapannya di dalam Alkitab tersebut atau dalam Alkitab itu sendiri. Namun nubuatan itu dapat tercatat kembali dalam sejarah ataupun dalam catatan tradisi gereja. Yang perlu kita pahami dalam hal ini yaitu bahwa meskipun catatan sejarah ataupun catatan dalam tradisi gereja itu tidak diilhamkan oleh Allah, namun fakta penting yang perlu kita pertimbangkan dalam hal ini bahwa peristiwa yang tercatat di dalam telah menggenapi apa yang telah dinubuatkan dalam Alkitab itu sendiri. Langsung pada pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nubuat berarti suatu wahyu yang akan dinubuatkan kepada para nabi dalam rangka untuk menyampaikan kepada manusia dan merupakan suatu ramalan. Dalam Perjanjian Lama dalam Perjanjian Lama nabi dan nubuat ini tidaklah dapat terpisah. Kenapa? Karena dalam bernubuat itu kata nabi ini sangatlah penting dan sangat berkaitan. Kita tahu dulu bahwa kata nabi dalam bahasa Ibrani adalah nafi, yang secara harfiah berarti pembicara dan pelihat. Seseorang nabi disebut sebagai pembicara karena ia bertugas untuk mengumandangkan firman Allah kepada pendengar. Yang dimaksud kata nubuat menunjukkan pada suatu yang diberitakan, apapun yang diberitakan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia oleh seorang nabi sebagai wakil Allah. Berita itu mengenai firman Tuhan ini datang melalui pewahyuan, penglihatan dan langsung dari mulut ayat dan langsung dari mulutnya Allah. Kalau kita ketahui, orang pertama yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu penulis kitab Kejadian ini Yesus Kristus disebut sebagai keturunan perempuan. Kita dapat melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Namun kepada orang Israel, Musa menyebutnya sebagai nabi yang akan dibangkitkan dari tengah-tengah orang Israel. Kita dapat melihat dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Sebagian besar kutipan dan rujukan ini tertulis dalam kitab Yesaya, tetapi yang lainnya meliputi seluruh tulisan dalam Perjanjian Lama maupun tulisan kuno yang orang Yahudi. Mayoritas orang Yahudi saat ini tidak menganggap nubuat tersebut telah digenapi Yesus. Bahkan sebagian dari ayat-ayat ini atau kutipan ini dianggap oleh mereka sebagai nubuat mesianik. Langsung pada kesimpulan, nubuat Mesias ini menjelaskan tentang bagaimana dengan silsilah kelahiran, kehidupan, kebangkitan dan kematian. Bahkan ada juga nabi yang
yang menubuatkan tempat atau kota di mana Mesias dilahirkan. Banyak kalau kita lihat dalam Alkitab, di mana dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa Alkitab mencatat beberapa nubuat dan sekaligus pengendapannya. Oleh sebab itu, kalau kita mempelajari lebih dalam lagi, di dalam kitab Perjanjian Lama dan juga di dalam kitab Perjanjian Baru, nubuat itu akan digenapi akan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Sekian dan terima kasih. Salam Injili.